Kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati. Ya. Kita taruh lagi. Ya. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiak, salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini teman-teman sekalian, saya mendapatkan satu cuplikan video di mana Ustadz Agustan ya, atau Ko Agustan ya yang sering dikenal melakukan sebuah pelecehan, dan bagi saya ini penghujat dan penista agama yang sesungguhnya. Jadi Alkitab teman-teman sekalian ya, ditaruhnya di pantatnya, bahkan dikentut ya, dikentut nih ya. Ini yang real yang dilakukannya, dan dia minta apakah dia mati kalau dia sudah melakukan demikian. Oleh karenanya teman-teman sekalian, mari kita saksikan dulu aksinya berikut ini. Ketika kitab ini saya tempel di pantat ya, dalam sebulan saya akan mati. Kita tes ya. Kita tes ya, dalam 1 bulan. Kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati. Ya. Kita taruh lagi. Ya. Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat. Saya kira seperti itu, saudara. Ya. Oke, teman-teman sekalian, itulah cuplikan video yang kita sudah dengarkan bersama dari Ustadz Agustan. Dan teman-teman, kalian bisa menilai sendiri bagaimana aksinya sebagai seorang mu'alaf yang mengaku sebagai mantan pendeta. Jadi wajar aja dia itu nggak pantas ya tinggal di dalam kekristenan, karena aksi semacam itu tidak dibenarkan dalam Kristen. Teman-teman, jika aparat kepolisian itu tidak harus menunggu ada laporan dari orang Kristen, ya seharusnya orang seperti ini harus diamankan ya. Ya, ini sudah penistaan, ini bukan hanya framing kita teman-teman ya, tapi ini real gitu ya. Dia tantang apakah ketika ditaruh ke pantat ya, dikentut nih itu kitab suci, apakah dia mati katanya. Ya, jadi teman-teman, memang kita nggak berharap demikian, dan kita tidak juga mengutuknya seperti itu. Tetapi belajar dari pengalaman di mana ada seorang ustazah yang mu'alaf juga, di mana dia menista dan menghina kekristenan. Ya, selalu menjelekan kekristenan di setiap tausiahnya atau pengajian yang dipimpin olehnya ya, di berbagai tempat ya, menurut informasi, dan akhirnya apa? Mati dalam kecelakaan. Mari kita saksikan videonya berikut ini. Salah satu korban kecelakaan maut yang terjadi di ruas tol Palimanan Kanci pada kilometer 190, tepatnya di Desa Danau Winangun, Kecamatan Klangenan, Kabupaten Cirebon Minggu siang, adalah salah seorang daiyah mu'alaf kondang, Ustazah Ita Mega Fitri. Ya, seorang perempuan yang asalnya dari Katolik lalu masuk ke agama Islam dan menjadi seorang ustazah teman-teman sekalian, dan dalam ceramah-ceramahnya seringkali mengolok-olok tentang Tuhan Yesus, mengolok-olok tentang Kekristenan, bahkan Alkitab, firman Tuhan, kitab sucinya orang Kristen. Dan teman-teman sekalian, endingnya orangnya kecelakaan. Selamat Natal kepada mereka yang merayakan Natal, hukumnya adalah haram. Kenapa saya katakan haram? Karena Natal artinya adalah mengakui telah lahir Tuhan Yesus Kristus. Yesus bukan Tuhan kita. Dengan kita mengucapkan Natal, berarti kita mengingkari akidah kita sendiri. Loh, di dalam gereja orang kenal satir, Bu. Orang dipisah lanang wedok kumpul bareng, orang apa-apa jiwit-jiwitan sah.
Jawil-jawilan ora batal. Itu di dalam gereja. Kecelakaan maut juga terjadi di Tol Palikanci Cirebon, Jawa Barat, Minggu 30/4. Dalam insiden itu, dilaporkan 3 orang tewas, sedangkan 3 lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa yang menimpa Innova Nopol AA 9427 jalan tersebut terjadi di kilometer 190.500 A. Salah satu korban meninggal adalah Ustazah Ita Meiga Fitri. Korban merupakan mualaf yang kondang menjadi dai perempuan asal desa Sinopo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Selain Ita, 2 orang lainnya yang tewas adalah Anto, 45 tahun, pengemudi yang juga suaminya, dan Alfian Fatih Junianto, 4 tahun, yang merupakan anak Ita. Oke, teman-teman sekalian, itulah cuplikan videonya, di mana dia mengalami kecelakaan dan bukan hanya saja dia yang meninggal ya, juga suaminya dan ada anaknya di situ ya. Jadi mereka kecelakaan ya ketika mereka pulang ya untuk berdakwah, bahkan ya bisa kita katakan seusai menjelekkan iman Kristen, menghina Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimana tanggapan kita dengan Ustadz Agustan? Ustadz Agustan, Tuhan kami tidak seperti yang Anda pikirkan. Dia punya cara tersendiri. Dan juga orang Kristen tidak pernah mendoakan Anda supaya Anda mati. Gitu. Justru orang Kristen mendoakan Anda supaya Anda bertobat. Dan supaya Anda dijamah oleh Tuhan. Sehingga hati yang gundah gulana, yang penuh dengan kebencian, penuh dengan kejahatan, diubahkan oleh Tuhan menjadi pribadi yang baik. Itu doa-doa kami loh. Karena Alkitab mengajarkan kami untuk berdoa bagi musuhmu. Kasihilah sama manusia dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu ajaran Alkitab, Ustadz Agustan. Jadi kalau Anda mau bakar ke Alkitab, mau injak-injak ke Alkitab itu, mau kau berakin pun ya, orang Kristen tidak akan marah dengan itu. Ya, hanya saja kami sayangkan adalah mengapa gitu loh umat Islam sendiri membiarkan orang-orang seperti Agustan. Mengapa Majelis Ulama Indonesia membiarkan orang-orang biadab seperti Ustadz Agustan ini? Karena secara tidak langsung ini menunjukkan tentang kebobrokan imannya kepada Islam. Gitu. Jadi bagi saya ini bukan sebuah kebanggaan. Kalau ada murtadin atau petobat baru yang dari Islam asalnya datang masuk ke Kristen, lalu injak-injak Al-Quran, ya hina-hina Al-Quran, ya bakar Al-Quran, atau segala macam dilakukan, itu pasti ditegur, itu tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Kalau dia melayani di sebuah gereja, pasti ya akan diberikan kedisiplinan gereja, diberhentikan untuk menjadi pelayan. Dan tentu saja bisa mempertanggungjawabkan kelakuannya di hadapan hukum. Nah, jadi teman-teman sekalian, ada pembiaran. Seperti Ustadz Agustan ini ada pembiaran. Dibiarkan gitu. Ya kan bagus. Bahkan tidak sedikit pendukung Ustadz Agustan di channelnya di Islam Care Report. Itu bertepuk tangan, maju terus Ustadz, Ustadz pemberani, Ustadz hebat gitu ya. Apanya yang diandalkan? Apanya yang bisa dicontoh dari orang-orang seperti Ustadz Agustan seperti itu dalam videonya tadi? Ya, teman-teman, kita diajarkan di dalam Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 27 dan 28. Kasihilah musuh, itu perikopnya. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, ini perkataan Tuhan Yesus. Aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Jadi jelas teman-teman sekalian, kekristenan diajarkan untuk bisa mengasihi sesamanya manusia. Bahkan bukan hanya sesamanya, bukan hanya seiman dengannya, tapi juga musuh. Siapakah musuh? Ya seperti antikris. Antikris apa? Yaitu Islam. Ya. Kenapa disebut sebagai antikris? Mereka menolak ketuhanan Yesus Kristus. Karena bagi Kristen yang menolak ketuhanan Yesus Kristus, yang tidak terima tentang
kehidupan daripada Tuhan Yesus Kristus, itulah yang disebut dengan antikristus. Ya. Jadi barang siapa yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi disebut sebagai antikristus. Nah, jadi teman-teman sekalian, apakah kita marah dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Agustin? Tentu saja tidak. Perlakuannya itu membuktikan bahwa otaknya itu penuh dengan tai. Ya, ibarat udang. Udang itu isi otaknya itu taiknya, teman-teman sekalian. Demikianlah Ustaz Agustin. Jika dia berkata bahwa dia sudah mendapatkan hidayah dan disebut sebagai agama yang rahmatan lil alamin, tentu saja sikap orangnya tidak demikian. Ya. Dan jika memang dia masuk ke agama yang benar itu, yang katanya rahmatan lil alamin itu, tentu juga orang-orang akan mendidiknya. Majelis Ulama Indonesia terutama harus mengajarin tentang etika orang seperti ini. Jangan malah dibiarkan dong. Gitu. Ya, ini mengadu domba. Teman-teman sekalian, di akhir video ini saya tutup dengan satu kalimat daripada Muslim sendiri dan dari kitab sucinya. Lakum dinukum waliyadi. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya, agamamu adalah agamamu, agamaku agamaku, tak ada paksaan gitu. Lalu kenapa seperti Ustadz Agustin dan juga ustadz ustazah yang sudah meninggal karena kecelakaan tadi seusai menghina Tuhan gitu. Ya, mengapa dibiarkan? Jika itu digunakan agamamu agamamu, agamaku agamaku, lakum dinukum waliyadi. Jadi teman-teman sekalian, ya, biarkanlah Islam sendiri yang bisa menilai gitu. Bagi kita Kristen mungkin kita udah bosan, udah enek gitu ya, melihat orang-orang semacam ini. Tapi kita terus menyuarakan kebenaran teman-teman sekalian. Melalui video-video mereka ini ya kita bisa memberitakan Injil. Kita bisa memberitakan firman Tuhan. Terus mengabarkannya. Walaupun orang semakin membenci. Ya, itu no problem. Tidak masalah bagi kita. Jadi teman-teman, sekian video kali ini. Jangan marah. Tapi berdoalah bagi Ustadz Agustin. Karena juga saya dengarkan kabar, beliau juga sakit. Ya, sakit parah. Ya, sakit parah. Dan biarlah Tuhan yang melihat apa yang diperbuat oleh Ustadz Agustin. Terima kasih teman-teman sekalian. Saya Arif Gula undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.